Pernahkah kamu melihat atap seperti ini? Atau pernahkah kamu melihat tanda ini di botol air minum kamu? Ini semua adalah contoh aplikasi dari polikarbonat. Apa sih polikarbonat itu? Yuk disimak terus videonya, karena kita akan menjelaskan tentang polikarbonat. Berawal pada tahun 1898, seorang ilmuwan asal Jerman, Alfred Einhorn, menemukan polikarbonat. Pada tahun 1953, Hermann Steinel berhasil memasarkan polikarbonat bernama makrolon. Polikarbonat adalah polimer molekul besar, termoplastik yang meleleh saat dipanaskan. Jenis polimer ini sangat banyak digunakan untuk bidang industri atau bidang otomotif, karena sifatnya yang tahan terhadap panas dan sangat kuat. Polikarbonat diaplikasikan sebagai atap rumah, kaset, kacamata, botol, casing handphone, bodi kendaraan, dan masih banyak lagi. Polikarbonat dapat dibuat dari bisphenol A dengan natrium hidroksida. Dengan fosgene maka akan terbentuk polikarbonat berantai panjang dan natrium klorida. Namun fosgen dapat menjadi toksik karena itu fosgen dapat diganti dengan trifosgen. Sintesis polikarbonat dari bahan alam dapat dilakukan melalui dua rute. Satu step growth polikondensasi menggunakan monomer bisphenol dari gula atau diol alifatik dari lignin, dilanjutkan dengan reaksi transesterifikasi. Dua ring opening polimerisasi menggunakan monomer epoksida dari turunan terpenoik atau minyak nabati, serta karbonat siklik dari turunan gula. Bagaimana cara analisis polikarbonat? Polikarbonat dapat dianalisis dengan spektrum inframerah yang mendeteksi gugus fungsi. Contoh gugus fungsi yang akan muncul ditunjukkan pada gambar di atas. Polikarbonat juga dapat diuji dengan thermal gravimetric analysis. Pada grafit, terlihat massa mulai menurun di suhu 250 sampai 400 derajat Celcius dan drastis pada 350 sampai 500 derajat Celcius. Rantai polimer terpecah menghasilkan produk volatil seperti karbon dioksida, bisphenol A, karbon monoksida, dan produk lain. Setelah thermal gravimetric analysis dapat dilakukan differential scanning calorimetry. Dari grafik didapatkan bahwa suhu gelas berkisar antara 1307,8 derajat Celcius. Polikarbonat yang banyak aromatiknya memiliki suhu gelas lebih tinggi dibanding polikarbonat yang lebih linear alifatik. Jika ingin lebih detail dapat menggunakan NMR, salah satunya karbon 1 dan 4 untuk daerah CO serta 2 dan 3 untuk daerah CC, 8, 7, dan 9 untuk daerah aromatik benzena, 5 dan 6 untuk daerah karbon quaterner. Setelah dibuat, apa yang terjadi? Polimer diproses dengan molding. Contohnya polikarbonat diinjeksikan menjadi produk yang diinginkan. Proses lain adalah ekstrusion. Bahan plastik mentah dicairkan dan dibentuk. Apakah polikarbonat bisa mati? Tentu bisa. Polikarbonat seperti polimer lainnya dapat mati dengan terdegradasi. Degradasi pertama adalah dengan UV dan thermal menghasilkan vinyl salisilat dan 2,2-dihidroksibenzofenone. Polikarbonat teroksidasi menjadi bentuk radikalnya dan dipotong pada bagian bintang, akhirnya disusun kembali dan disinari sinar UV. Degradasi juga dapat dilakukan dengan bakteri seperti NDZ600 yang mengurai polikarbonat menjadi bisphenol A dan 4-cumilfenol. Tentunya masih banyak degradasi lainnya. Polikarbonat terdegradasi menjadi bentuk monomer kecilnya dengan UV, thermal, dan biodegradasi. Lalu, apakah polikarbonat bisa didaur ulang seperti plastik? Tentu bisa. Polikarbonat didaur ulang secara kimiawi dengan pirolisis.
Produk yang dihasilkan adalah bisfenol A, karbon monoksida, gas hidrogen, dan metana. Mekanismenya adalah pemotongan karbonat, pembentukan oligomer, dan oksidasi. Daur ulang kimia lainnya adalah depolimerisasi, sulfolisis, pemurnian, repolimerisasi. Bagaimana jika tidak secara kimiawi? Secara mekanik polikarbonat dikumpulkan, dipisahkan, dicuci, digiling, serta dilelehkan dan diekstruksi.